Oke, kembali lagi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang operator matematika pada Microsoft Excel. Nah, apa sih itu operator matematika? Jadi, operator matematika bisa kalian lihat yang ada di samping. Itu adalah operator matematika, yaitu mulai dari pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Dan adapun simbolnya, kalian bisa lihat. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba operator matematika. Nah, semisal kita mempunyai tabel, kalau kita masukkan nilai pertama. Nah, nilai pertama ini posisinya ada di A1 karena di kolom A baris 1. Nilai kedua, terus hasil berada di kolom C. Nah, nilai pertama semisal kita memasukkan 56. Nilai kedua kita masukkan adalah 64. Nah, pertama di sini kita akan menggunakan operator bilangan untuk penjumlahan atau tambah. Nah, di sini adalah hasilnya. Nah, jadi semisal kita ingin memasukkan sebuah rumus, jadi perhitungan ini menggunakan sebuah rumus. Jika kita menggunakan sebuah rumus, selalu diawali dengan simbol sama dengan. Nah, sama dengan, kita lihat posisi angka 56 ini itu berada di posisi A2. Kita bisa ketik A2. Karena kita ingin menggunakan operator bilangan penjumlahan, maka kita masukkan simbol tambah. Di situ kita masukkan nilai kedua yang ingin ditambahkan, yaitu posisinya ada di B2. Jadi kolom B baris ke-2. Maka setelah itu kita tekan enter pada keyboard, maka hasilnya akan langsung keluar dengan hasil ada 120. Kita bisa tes lagi dengan beberapa angka yang lainnya. Kita tes di sini nilai satunya adalah 25. Nilai keduanya adalah 5. Kita ingin menggunakan operator bilangan pangkat. Selalu sebelum memasukkan rumus diawali dengan sama dengan. Kita lihat 25 kita ingin pangkatkan dengan nilai yang kedua ini, yaitu 5. Nah, posisinya angka 25 ini berada di sel A3. Kita masukkan simbol pangkat, yaitu segitiga ke atas. Dipangkatkan dengan angka kedua atau nilai kedua, yaitu adalah 5. Posisi 5 ini berada di sel B3. Terus kita tekan enter, maka hasil perpangkatan dari 25 pangkat 5 adalah 9.765.525. Begitupun dengan penggunaan operator bagi, kurang, dan tambah. Itu tadi adalah operator matematika. Nah, dalam operator matematika juga kita bisa menggunakan lebih dari satu operator matematika. Apakah kita ingin menggabungkan kali dan tambah, kurang dan bagi, atau tambah dan tambah, kurang dan kurang. Nah, di sini contohnya, semisal ada seorang anak
Kita anggaplah namanya adalah klorin. Nah, klorin di sini memiliki nilai pertamanya adalah 1, nilai keduanya semisal 2, nilai ketiganya semisal 4. Nah, di sini hasilnya kita bisa memasukkan rumus. Semisal kita ingin menggunakan rumus nilai pertama dan nilai kedua ditambah lalu dikali dengan nilai ketiga. Lalu menggunakan sama dengan ketika memasukkan rumus. Nah, nilai pertama yaitu adalah B2 karena posisinya ada sel B2. Terus kita tambah dengan C2 yaitu nilai angka 2 ini berada di sel C2. Terus kita kalikan yaitu simbol kali adalah bintang dengan nilai ketiga yang berada di sel D2 yaitu 4 ini. Nah, maka ketika kita sudah memasukkan rumus seperti begini, maka hasilnya adalah 10. Nah, kenapa 10? Karena dalam perhitungan matematika, apapun yang ada perkaliannya, jadi perkalian atau pembagian, maka itu yang akan dikerjakan duluan. Jadi, yang dikerjakan duluan adalah C2 kali dengan D2, yaitu 2 kali dengan 4, yaitu 8, lalu ditambahkan dengan B2. B2, jadi 2 tambah 8, maka hasilnya 10. Berbeda dengan kalau kalian ingin nilai pertama dan nilai kedua dulu yang akan dikerjakan, baru dikali, maka di depan sini, di depannya menggunakan simbol buka kurung untuk membuat kedua nilai ini, yaitu B2 dan C2 ini saling tambah. Maka kalau menggunakan tanda dalam kurung, maka yang dalam tanda dalam kurung dulu yang akan dikerjakan. Maka ini akan memiliki hasil 16. Sini 8.000 ya. Sini 200, 200, sini 8.000. Nah, maka hasilnya rumusnya sama kayak tadi, tapi hasilnya adalah pagar begini. Nah, ini sebenarnya bukan error, tapi yang membuatnya pagar ini karena ukuran selnya itu sempit atau kecil. Nah, ketika angkanya sangat panjang, terus ukuran selnya itu sempit atau ini ya, maka dia akan membentuk sebagai tanda pagar. Nah, untuk solusinya kita bisa membuat kolomnya ini lebih besar lagi untuk menampilkan jumlahnya atau hasilnya. Nah, di sini masih materi yang sebelumnya yaitu operator matematika. Nah, di sini ada tabel kasus tentang sebuah penjualan. Dan di sini tabelnya masih kosong di bagian modal, keuntungan, dan total keuntungan. Nah, kita akan mengisi tabel kosong ini dengan ketentuan yang ada di bawah. Nah, kita bisa lihat untuk mengisi kolom modal dengan menggunakan rumus sama dengan stok dikali dengan harga beli. Nah, kita lihat yaitu maksud di sini adalah kolom stok. Kita cari kolom stoknya di mana. Nah, berarti kolom stok berada di kolom C sini, yaitu stok, dikali dengan harga beli, yaitu di kolom D. Nah, untuk mengisi modalnya di sini ya, yaitu di sel F2 untuk mengisi modal buku tulis. Nah,
kita masukkan rumusnya, itu sama dengan stok buku tulis ya, karena ini posisinya ada di buku tulis. Kita masukkan di stok buku tulis, yaitu di sel C2. Jadi posisi stoknya ini 150 berada di C2, terus dikali di bintang dengan harga buku tulis, yaitu di D2, sel D2. Nah, maka setelah itu kita enter, maka kita bisa dapatkan modal untuk buku tulis, yaitu 150 dikali dengan 2000, maka modalnya adalah 300.000. Nah, setelah kita memasukkan rumusnya, rumus yang di atas ini kita tinggal tarik ke bawah untuk rumus buku gambar, pensil, penggaris, dan penghapus. Maka otomatis dia akan terhitung. Jadi posisinya akan terurut. Jadi C3 dikali dengan D3, C4 dikali dengan D4, C5 dikali dengan D5, dan C6 dikali dengan D6. Nah, begitupun untuk mengisi kolom keuntungan, yaitu kita lihat rumusnya, yaitu dari kolom harga jual dikurangi dengan kolom harga beli. Jadi kolom harga jual ini dikurangi dengan kolom harga beli, yaitu E2 dikurangi dengan D2.